You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat cinta kasih dan anugerah-Mu, sehingga hari ini boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore dokter dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, melihat bagaimana juga Tuhan memelihara persekutuan di tempat ini dengan caranya Tuhan, melalui pasang surut dan sekian tahun. Banyak saksi di sini juga yang boleh melihat Tuhan terus memelihara. Nah, hari ini kita akan bicara satu tema. Memang temanya sih buat mahasiswa banget ya. Untuk para dokter ya, kita sama-sama juga pernah kuliah, disegarkan lagi untuk hal ini. Kita akan bicara kuliah dan kerajaan Allah. Pertanyaan tentang kehidupan, misalnya kalau ditanya apa arti hidup, saya pikir kita perlu melihat dan menjawab ini dalam perspektif yang tepat, supaya perkuliahan kita pun punya kerangka berpikir yang tepat. Siapa sih yang gak mau sukses gitu ya? Tetapi apa sih artinya sukses? Kalau bicara apakah hanya sekadar punya masa depan yang baik? Beberapa orang mengkaitkan sukses dengan hal-hal ini. Oh, nanti saya lulus, sukses. Oh, nanti saya akan kejar karir, makin lama makin menanjak. Nanti saya punya uang yang banyak. Dan ada juga yang secara sederhana, saya pernah ketemu anak SMA, saya tanya, kamu cita-citanya apa? Dia perempuan yang menikah katanya, sudah punya keluarga and live happily ever after, begitu ya. Wow, simple banget begitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana kita mendefinisikan sukses di dalam kaitan kehidupan sebagai orang Kristen? Apalagi dikaitkan dengan teman-teman secara khusus yang sedang kuliah, dapat kesempatan berkuliah. Saya baru mencari beberapa data, dan yang saya temukan baru data tahun 2021. Jadi saya dapat kesempatan beberapa bulan ini keliling-keliling beberapa kampus di Jakarta, di Bali, di Jogja ya, dalam penyambutan mahasiswa baru. Ternyata orang yang bisa kuliah di bangsa kita itu sangat terbatas, khususnya jumlah mahasiswa sekarang. Kalau kita lihat data 2021, terdapat sekitar 7,6 juta mahasiswa di Indonesia. 4,4 juta di kampus swasta, 3,2 juta di kampus negeri. Jadi kalau kita bandingkan jumlah 7,6 ini dengan jumlah penduduk Indonesia, yang saya juga baru udah 275 ya, 275 juta, maka sebenarnya yang bisa kuliah di bangsa ini data 2021 itu sangat sedikit, cuma 2,76%. Sehingga teman-teman yang dapat kesempatan kuliah, it's a privilege for us. Ini sebuah hal yang menarik untuk kita sama-sama responi dengan baik. Nah, tema hari ini bicara soal kerajaan Allah. Nah, saya mau mengajak kita berpikirnya begini. Sadar atau tidak, sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Nah, menarik ya.
kita punya cerita, sadar atau tidak. Dan yang menarik, cerita kita itu selalu terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi impian kita. Misalnya kalau bicara, ngapain sih saya di dalam dunia ini? Pertanyaannya, cerita apa yang sedang kita hidupi? Seorang teolog bernama Timothy Keller, almarhum, dia mengatakan kalimat ini: orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau meaningful tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi kita sebenarnya memberi makna dalam segala kegiatan kehidupan kita itu karena ada ceritanya. Sederhananya begini, kalau cerita kita tentang uang, maka ya sudah, yang namanya perkuliahan kita, perjuangan kita bekerja nanti, perjuangan kita menjalani profesi kita, it's all about money. Karena yaitu cerita besarnya kehidupan. Kalau cerita kita adalah cerita tentang impian kita ingin berkarya bagi sesama, ya itu menjadi cerita yang akan membingkai setiap keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan. Nah, menariknya, if life is a story, there must be a storyteller. Kalau kita mau bicara lebih jauh, apakah kita sadar bahwa sebenarnya Allah sendiri yang punya cerita besar bagi kehidupan kita, sehingga kita belajar melihat dari perspektifnya. Hari ini bicara tentang kuliah dan kerajaan Allah. Bagaimana kita mengerti ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Alkitab kita, kalau itu Alkitab diperes, sebenarnya ada sebuah cerita besar di dalam Alkitab. Betul, di Alkitab ada ceritanya Adam, ceritanya Hawa, ceritanya Petrus, ceritanya Paulus. Tetapi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita padatkan, ternyata adalah sebuah drama 4 babak tentang kerajaan Allah. Beginilah satu kutipan yang saya ambil dari buku Gambar Besar dari Allah, ditulis oleh seorang bernama Vaughan Roberts. Dia berkata bahwa sebenarnya ada drama 4 babak yang dimulai dengan Allah menciptakan dengan dia mendirikan kerajaannya. Ini bagian creation. Lalu kemudian jatuh dalam dosa, maka terjadi pemberontakan di dalam kerajaan itu. Sebenarnya konsep kerajaan dia sederhana. Kalau saya cipta sesuatu, maka sesuatu itu milik saya. Kalau saya mencipta sesuatu, maka saya rajanya benda itu. Maka waktu Allah menciptakan dunia ini, termasuk manusia, Allah adalah pencipta, dia pemilik, dia raja atas hidup kita. Makanya dia menuliskan Allah mendirikan kerajaannya. Terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. Tetapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus melalui penebusan, redemption, yang dimulai dengan sang raja memilih Israel, dilanjutkan dengan sang raja sendiri datang. Dan kisah akhir Alkitab, endingnya, ya. Oh sorry, ini harusnya kelihatan endingnya ya. Kalau di, wah ini ada yang terakhir sebenarnya ya. Mungkin terlalu, ada akhirnya adalah consummation atau glorification. Saya coba ambil satu buku yang lain, karena buku-buku ini memberi perspektif yang menarik ya. Dia mengambil konsep yang dibuat tadi Bapak Christopher Wright, lalu dia menggambarkan, kalau tadi 4 babak, Christopher Wright menggambarkan 6 babak. The Bible is like a drama with 6 acts or stages. Yang pertama yang dimaksud dengan penciptaan tadi, Allah mencipta, tapi bukan cuma mencipta, apa yang dia cipta berontakkan, maka terjadilah kejatuhan dalam dosa, fall. Tapi tidak berhenti di situ, ada panah yang lurus ini namanya promise. Dan akhirnya promise ini digenapi dalam redemption Yesus Kristus.
Dan ingat, ini yang pertama turun ke bawah, yang terakhir juga di sana. Nah, ini namanya new creation. Nomor 5 namanya apa? Yang kelima namanya mission. Kita sekarang hidup di nomor berapa? Nomor 5 ya. So we are on a mission. Kita yang sudah diselamatkan, yang menanti kedatangan Kristus kali yang kedua, we are on a mission. Sehingga find our place in God's story. Akhirnya saya sadar waktu lihat gambar tadi dengan sederhana. Dulunya saya pikir saya punya cerita, lalu saya undang Tuhan. Tuhan masuk dalam cerita saya, berkati cerita saya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, that is not what the Bible all about. Ceritanya ada seorang raja yang mendirikan kerajaannya. Dan raja itu kembali nanti satu waktu menggenapkan seluruh kerajaannya. Jadi ceritanya bukan cerita saudara dan saya. Ini ceritanya Allah, lalu dia invite kita ke dalam ceritanya. Karena itu tadi kita bisa jawab, oh, kita di nomor 5 sekarang. We are on a mission. Ini bukan cerita kita, ini bukan misi kita. We are on a mission from God. Sehingga coba tempatkan kuliah kita. Kuliah saudara ada di dalam ceritanya Allah yang mengundang engkau dan saya untuk berpartisipasi di dalam misi Allah bagi dunia ini. Kalau cara pandang kita seperti ini, maka kita tidak akan main-main dengan perkuliahan. Kita tidak akan main-main dengan profesi yang Tuhan berikan. Kita tidak akan main-main sekadar dengan apa yang kita mau. Tapi terus kita bertanya, Tuhan, apa misimu? Kenapa saya dapat kesempatan kuliah? Kenapa saya dapat kesempatan kuliah kedokteran? Kenapa saya dapat kesempatan misalnya juga mengambil spesialis nanti? Kenapa saya sekarang bekerja sebagai profesi dokter? Banyak hal yang waktu kita lihat, akhirnya kita bertanya dari perspektifnya Allah. We are on a mission from God. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menolong kita menyadari bahwa kalau kita dalam misinya Allah, kalau kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau, makanya orang Kristen menarik ya, pekerjaannya dibilang panggilan. Kalau bicara panggilan selalu mengindikasikan apa? Ada yang manggil. Betul ya? Kita kalau mau bilang, wah pekerjaan saya, pelayanan saya, ini panggilan. Sebenarnya itu menyiratkan yang kita sebut tadi, we are on a mission. Ada pribadi, yaitu Allah yang memanggil saudara dan saya. Dan panggilannya bagi kita, Dia mau kita hidup di dalam kehendaknya. Makanya waktu kita menjalani perkuliahan, nanti menjalani profesi, nanti menjalani rumah tangga, kalau lihat gambar tadi, we are on a mission. Even in our family, kita berkeluarga, kita berumah tangga, nanti mungkin saudara melakukan ini dan itu. Kita sedang tidak menghidupi cerita kita semata, tapi kita sedang hidup dalam ceritanya Allah. Karena itu, selama kita hidup, kuliah, berkeluarga, punya profesi, punya cita-cita, selama kita hidup, kenallah siapa yang memanggil kita. Beberapa kali kalau bicara panggilan, langsung kita bayangkan, panggilan mau jadi apa? Panggilan mau kerja apa? Panggilan mau usaha apa? Mau membuka apa? Mau ambil spesialis apa? Kadang-kadang panggilan pertama dan terutama terkait dengan pribadi yang memanggil. Maka pastikan seumur hidup kita, karena kita sedang ada dalam misinya Allah, maka kenallah Allah yang memanggil kita. Saya ajak kita lihat Filipi 3 ayat 10 dan 11. Dua ayat ini dengan sederhana menyiratkan kerinduan Paulus. Mari kita baca sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, kitab Filipi ditulis oleh Paulus. Waktu saya lihat latar belakangnya, ini kalau kita PA gitu ya, wow, kapan Paulus tulis kitab Filipi? Ternyata Paulus tulis kitab Filipi setelah dia jadi Kristen dan sudah melayani kurang lebih 28 tahun. Setelah 28 tahun Paulus bekerja, melayani Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, dia tulis kitab Filipi pasal yang ketiga ini. Bagi saya waktu membaca ini, 28 tahun sejak kita kenal Tuhan, kira-kira apa kerinduannya ya? Saya membayangkan kalau ada koran lokal waktu itu ya, Filipi Post ya, datang wawancara, Paulus, setelah 28 tahun Anda melayani, Anda sudah pelayanan pergi ke banyak tempat, Anda rasul yang besar, apa kerinduanmu? Lalu Paulus jawab, ini ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saya terkagum dengan istilah ini, mengenal Dia. Apa kurang kenalnya sih Paulus sama Tuhan? Udah 28 tahun loh pelayanan, tapi kerinduannya tetap sama, menjalani hidup dalam panggilan kerajaan Allah. Pertama dan terutama, teruslah mengenal Dia. Teruslah mengenal Dia, Allah yang memberikan kepada kita panggilan itu. Jadi kalau saya hayati kesempatan persekutuan seperti ini, kiranya menjadi kesempatan saudara dan saya selama ada di perkuliahan ini, kita boleh terus mengenal Tuhan. Selamat sore. Iya. Enaknya punya senior begitu ya. Kalau datang semua bawa bekal deh kayaknya. Wah, mahasiswa puas ini dok. Iya. Jadi berarti nanti lain waktu mesti ajak temennya lebih banyak ya. Karena dokter-dokter makin senior udah gak boleh makan ini itu gitu ya. Kalau orang tua ngomongannya lain gitu ya. Oke. Kalau kita mau hidupi panggilan kita, kenallah yang memanggil kita. Kalau mau bertahan sampai akhir kehidupan, ingatlah cerita kita bukan tentang kita, tapi cerita Allah. Maka briefingnya tiap hari harus briefing sama Tuhan. Contoh dari rasul besar, tapi kerinduannya sangat sederhana. Waktu baca ini kayak kerinduan anak remaja pulang retret ya. Biasa kalau begitu ya, aduh pengen banget kenal Tuhan kak, aduh pengen banget baca Alkitab. Tapi habis 28 tahun masih begitu gak kerinduan kita? Saya ingat waktu masih mahasiswa, ya saya juga aktif di persekutuan di kampus saya, bukan dari kedokteran. Dulu itu beli buku rohani itu susah gitu ya, karena duitnya terbatas. Saya ingat kalau pergi ke mana dulu, toko buku Immanuel misalnya, itu bisa 2 jam muter-muter cari buku, sejam nyari, sejam ngebalikin yang mana yang dibeli, yang mana yang enggak gitu ya, karena duitnya terbatas. Sekarang waktu duitnya udah ada, waktunya enggak ada. Udah bisa beli itu ya. Tapi ingat, mengenal Tuhan itu enggak ada batasnya. Ini satu-satunya mata kuliah yang tidak selesai SKS-nya selama kita hidup, mengenal Dia. Makanya waktu saya baca kutipan ini menarik ya. Christianity isn't just a religion. It is a relationship with God through Jesus Christ. Kenallah Tuhan. Engkau mau kuliahmu dalam perspektif kerajaan Allah, kenallah Tuhan, Sang Raja. Engkau mau profesimu dalam perspektif kerajaan Allah, kenallah Sang Raja. Pengenalan yang bukan hanya informasi, tapi pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi. Ini pengenalan yang berkaitan dengan relasi.
Apa bedanya informasi sama relasi? Saya kasih contoh saja, sederhana contohnya ya. Ini contoh jadul ya. Coba pilih dari 2 kalimat, yang mana yang kamu lebih suka ya. Saya kasih kalimat pertama. Perempuan paling kaya di dunia zaman itu adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris, dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Lebih suka kalimat 1 apa 2? 2 ya. Dasar matre semua kita ya. Kenapa? Kalimat pertama isinya cuma informasi. Ada perempuan kaya banget. Tapi kalimat kedua bicara relasi. Saudara tidak kenal Tuhan untuk jawab ujian agama. Tidak kenal Tuhan cuma tahu Yesus lahir di mana. Kadang-kadang banyak orang kenal Tuhan untuk cerdas cermat Alkitab. No. Ini bicara relasi dengan Tuhan. Relasi yang di dalamnya terjadi ini, saudara. Transformasi. Makin menjadi serupa Kristus. Ini ayat yang kita baca tadi. Aku ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan menjadi serupa dengan Dia. Makin kita hidup dalam panggilan Allah, perspektif kerajaan Allah, kenal siapa Allah, kita makin serupa dengan Dia. Saya kadang suka mikir gini ya, ada nggak ya orang tua yang pingin sekali ya anaknya makin hari makin mirip tetangga? Teman saya bilang, ada sih kak kalau tetangganya artis. Tapi tetap aja masa anak lu mirip sebelah gitu ya. Bayangkan kalau misalnya ketemu, ada nggak kalau kalian pulang ke rumah terus orang tua bilang, aduh mama bangga sekali lihat hidungmu nak, makin mirip om di seberang jalan gitu ya. Orang tua yang normal pasti pingin anaknya mirip dia. Kalau saudara dan saya dipanggil oleh Allah mengerjakan misinya lewat kuliah kita, lewat profesi kita, maka pastikan kita pun terjadi transformasi ini, bahwa semakin serupa dengan Dia. Apa artinya serupa dengan Allah? Ya sederhana. Paulus bilang Roma 6, mati bagi dosa, tapi kamu sekarang hidup bagi Allah. Pastikan menjalani misi Allah, kita menjalaninya sebagai new life, new orientation, new value, sehingga kelihatan cara belajarmu menunjukkan kamu anak Tuhan yang mengerti Allah yang memanggilmu. Belajar dengan baik. Belajar bukan hanya untuk ujian, tapi untuk memahami. Tentunya nanti juga kalau masuk dalam klinik-klinik gitu ya, kalian akan makin melihat ya banyak prakteknya dan seterusnya. Cara bergaulmu berbeda. Kenapa? Kuliahku dikaitkan dengan kerajaan Allah, berarti pergaulanku juga. Jangan masuk dalam pergaulan yang mempermalukan Tuhan. Pastikan kita mempermuliakan Tuhan. Cara berpacaran juga beda dong. Ya, true love waits. Nah, ada kecil di sini. Save it until marriage. Wah, anak sekarang kayaknya aman, nyaman, terbuka. Tapi kita punya Tuhan yang mengatur hidup kita, yang minta kita hidup kudus. Dan tentunya sampai nanti bekerja, ada saksi-saksi hidup di sini, para dokter yang kita rindukan juga terus mengenal panggilan Tuhan sampai nanti hidup berumah tangga. Pastikan. Jadi kita bisa bawa tema ini seterusnya ya. Buat mahasiswa, kuliah dan kerajaan Allah. Buat alumni, profesi dan kerajaan Allah. Ada yang mungkin sekarang lagi ibu rumah tangga, ibu RT dan kerajaan Allah. Semua kita kaitkan karena kita dipanggil oleh Allah yang mengasihi kita. Nah, panggilan Tuhan itu indahnya begini ya. Pertama, kita percaya Yesus, believing in Christ, tetapi semakin hari becoming like Christ. Kan itu pastikan kita mengalami pertumbuhan. Pengenalan itu harus bertumbuh. Makin kenal, makin kenal. Kadang-kadang saya suka mikir ya, sampai kapan sih mengenal Tuhan ya? Gak ada batasnya ya. Suami istri aja yang terbatas merasa sebelum saling kenal. Pernah gak lihat papa mama di rumah?
Saudara gitu, papa cerita atau mama cerita, mama nggak ngerti, mama kayak nggak kenal papa kamu. Karena udah 20 tahun married gitu ya. Tapi merasa nggak kenal gitu. Karena pengenalan sebenarnya butuh proses. Harusnya kita terus bertumbuh, komitmen terus bertumbuh. Dan ingat, Tuhan kasih 3 hal saudara buat kita bertumbuh makin kenal Dia. Pendeta John Stott katakan, yang pertama Tuhan kasih Roh Kudus diam di hati kita. Yang kedua, Tuhan kasih firman Tuhan, doa. Ini saluran komunikasi kita dengan Tuhan. 2 yang pertama arahnya vertikal banget ya. Tapi ingat, Tuhan juga kasih yang horizontal, community, komunitas. Mau bertumbuh, nikmati relasi vertikal, tapi juga relasi horizontal. Karena itu Tuhan hadirkannya. Nah, sekarang sudah resmi nih ya. Dalam arti sudah boleh pakai di kampus. Saya masih melayani zamannya Dr. Olin ya. Kita masih di GBI apa dekat sini ya, host ya. Iya, kita masih pinjam ruangan karena kampus tidak beri kesempatan. Sekarang sudah dikasih kesempatan di dalam kampus. Mari ajak teman-teman ya. Ada PMK, kita bertumbuh bersama. Kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi hari ini saya rindu melalui firman Tuhan kita diarahkan untuk melihat bagaimana kita punya perspektif yang benar untuk hidup kita, untuk perkuliahan, untuk pergaulan, untuk profesi, untuk rumah tangga, pekerjaan kita. Ingatlah, ada Tuhan yang memanggil kita. Kenallah Dia, makin hari makin kenal, supaya saudara dan saya makin hidup di dalam panggilannya. Kita akan memasuki kesempatan untuk merespon firman Tuhan. Kita berdoa dan juga kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.